bitches sama duit misal. Yes. Kan ada aja orang yang nggak bitches lah. Maksudnya asmara. Iya. Waktu kerja. Asmara nggak bitches. Iya. Bitches nggak asmara. Bitches belum tentu Gini, asmara. sosok. Bitches belum tentu asmara ya. Bitches udah nggak mungkin asmara. Kan gitu ya. Ada orang yang mikir. Gara-gara damik anjing. Ada orang yang suka bilang, kenapa sih cowok tuh kalau di awal-awal love bombing? Bukan love bombing. Tapi Udah di kapasitas yang ini udah cukup, gue harus ngerjain yang lain. Terus gimana mau makan tuh anjing? Gimana mau makan? Kalau pacaran mulu, Iya. gimana mau naik E300? Nah. Cek. Ya udah people in the world, balik lagi di Curhat Ceria Kolam Renang Opening. Yo. Gila lo, kemarin closingan, sekarang opening. Tempatnya sama. Lokasinya aja Lokasinya berbeda. Daerahnya sama. Dan di Bali lagi BC. Yoi, dan karena beres Subaton jadi mic kita pakai. Emang berguna ya? Berguna, sangat berguna ya? Jadi kita bisa ngomong jauh gitu loh. Iya loh. Ih, canggih tapi Canggih. agak gay ya. Kalau gini agak gay ya. Kayak kucing gitu kayaknya. Pusi. Gimana kabar kalian ya? Kita sekarang sudah di opening after Lebaran 2025 gitu. Dan topik terakhir kita apa coba kemarin? Lu masih inget gak? Ingat. Apa coba terakhirnya? Gak jauh-jauh. Selingkuh pertama tuh. Ya. Jasa wingman. Terus yang lo bilang keputusan yang lo ambil itu One Day Reward. Yes. Nah ini ya videonya, ini video daging nih. Loh. Itu yang closingan before puasa. Before bulan puasa kemarin. Iya, sekarang after. Yes. Nah, terakhir nih kita tuh ngebahas tentang lu harus percaya Oh iya. sama langkah lu yang lu kerjain walaupun itu klise. Yang lo ambil. Yes. Lu harus percaya sama langkah yang lu ambil walaupun itu klise, tapi pasti ada hasilnya. Saatnya. Nah, Iya. sekarang gue pengen nanya, hasil sebelum puasa sama sudah puasa apa? Udah ada belum Ya, progresnya? Pasti ada, apapun itulah sedikit. Harusnya ada sih. Iya, harusnya. Kalau lo apa? Kalau gua contoh nih gua ya, progres positif dulu kali ya. Oh iya harus dong. Kalau progres negatif yang terakhir aja. Kalau negatif mah nggak usah ditanya soal progresnya. Selalu ada progresnya emang anjing. Progresnya. Progres positif itu satu, ini bukan di luar Subaton ya, nanti kita bahas Subaton juga. Di luar Subaton itu akhirnya ada project. Oke. Ada project yang gua udah ngerencanain bulan Agustus Tahun lalu berarti? Agustus tahun lalu. Tentang apa? Biar gampangnya kalian ngerti, tentang mobil. Mobil. Oh. Kan mobil ada mobil gue yang mau dijual. Iya. Udah gue coba jual, nggak kejual-jual. Oh iya gitu. Iya. Nah pas Subaton itu ada project yang cair, yang akhirnya mobilnya tidak jadi dijual. Nggak jadi mau dijual. Nggak jadi mau dijual. Yes. Berarti itu memang rezeki gue. Nah itu salah satu contohnya. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh karena jujur. Bentar dulu, gue potong dulu. Okay. Karena sebelum bulan puasa tadinya nggak jadi cair. Oh oke. Itu masalah ekonomi ya. Iya. Yang positif dulu. Iya. Jadi kalau boleh gue rangkum lagi, tadinya tuh sebelum puasa nggak ada tanda-tanda cair nih. Nggak ada titik terang ya. Nggak ada titik terang. Ah yaudah emang harus jual kali gitu kan. Iya. Tapi pas bulan puasa, dang, ada titik terang itu. Ada titik terang. Itu. Jadi si hitam itu nggak jadi dijual. Nggak jadi dijual. Gila. Nggak jadi dijual. Gila. Gue waktu itu pernah bikin di Bacot Santuy, judulnya Nasib Itu Bisa Diadu. Nasib bisa diadu. Yes, nasib itu bisa diadu. Gimana caranya? Oke, minum dulu. Minum dulu dong. Minum dulu ya. Minum dulu dong. Minum dulu ya nih. Minum dulu. Ini adalah cerah-cerah daging. Nah. Cuman kalian bisa ngeliat pentil. Duduk di kedalaman Warnanya anjing. kuning. Apa ini isinya? Ya LPD lah. Satu Apa anjing. lagi? LPD mangga. Yes, loh. Aduh, es teh manisnya enak banget. LPD men. Mangga ini. Enggak ini. Oh Es teh iya. manisnya enak. Ya oke. Lanjut. Nah, di salah satu Bacot Santuy gue 2024. Takdir. Nasib itu bisa diadu. Oh, nasib, oke. Ya, takdir itu bisa diadu. Kalau takdir mungkin lebih deep lah ya. Tapi Lebih nasib, iya. entah nasib diri lu, barang lu, usaha lu, pacar, Apapun itu. pacar lu, yang penting lu siap sama hasil Kedepannya nanti nih. kedepannya nanti. Contoh seperti mobil. Gue kan mencoba peruntungan dong. Iya. Mencoba peruntungan ini tuh bakal laku atau enggak. Karena itu range-nya dari Agustus tuh berbulan-bulan dan gue cukup hard selling. Iya. Dan akhirnya ada jawabannya, cair. Iya. Jadi nggak jadi dijual. Jadi nggak Nah jadi. itu kan seperti mengadu nasib. Iya. Oh, gambling ya? Gambling, Iya, seperti iya. gambling. Jangan judol aja Tapi bukan kerjanya. judol gitu. Ini memang rezeki gue nggak? Gue coba jual aja. Udah abis-abisannya gue Iya. jual. Gue Pasarin. apa segala macam gitu. Tapi yang gue adu ini nasib tuh tentang ekonomi.
Ya, tentang penghasilan gitu kan. Iya. Dan sebenarnya bisa diaplikasikan juga ke teman dan cewek sebenarnya. Ke temen dan cewek. Yes, misal kalau ke temen, lu sedang berhubungan sama orang A. Oke, gue temenan nih. Temenan gitu kan. Nah, kalau memang lu memang long last, dia itu memang di level bersahabat, seharusnya dengan kondisi yang terjadi, dia tetap ada dong. Walaupun berantem, walaupun mungkin Walaupun disahin. adu bacot, banyak argumen Ya, gitu. tapi tetap dari dua belah pihak gitu. Maksud gua, ada komprominya. Yang gue lewatin itu kemarin objek, bukan temen. Betul. Objek pun bisa diadukan. Karena gue jual semaksimal mungkin. Iya. Gue tahu kan lo ngomong sama gue. Harga udah diturunin apa segala macam. Pokoknya sesuatu di bawah pasar. Gimana caranya? Ini harus kejual. Harus kejual. Dan ternyata itu mungkin rezeki gue. Nggak boleh dijual. Benar. Dikasihlah hal yang lain. Ketika nunggu hal yang lainnya itulah sebenarnya perjuangannya. Prosesnya. Kalau ke temen kompromi lu bisa nggak sampai berapa bulan? Iya. Sama mobil juga. Ya lu juga butuh duitnya. Kuat nggak sampai berapa bulan? Lo bertahannya sampai berapa lama nih? Yes. Tinggal ininya aja kan. Tinggal kuat-kuatannya aja kan. Kuat-kuatan aja. Yang lo ambil, yang lo kuat. Yes. Yang lo mampu. Yang lo mampu. Itu kan ngadu nasib. Gitu. Padahal betul. Kita bisa bener-bener serahin ke nasib itu. Ini emang rezeki atau kagak? Gitu. Karena kalau memang udah bukan rezekinya, nggak akan dikasih. Nggak bakal dikasih. Secercah apapun tuh. Nggak ada. Yang ada cuma sakit, sebel doang. Gue setuju sih yang tadi kata-kata lo, nasib bisa diadu. Ya kan? Nasib bisa diadu ya. Mungkin klise. Balik lagi ke video kita kemarin tuh. Balik lagi. Kan? Ngomonginnya klise. Cuma dengan contoh yang ada. Dan tadi juga Cory bilang bisa diaplikasiin ke temen. Contohnya gini. Gue temenan sama satu orang nih. Wah, orangnya dablek. Susah diomongin. Denial. Gak usah senyum. Gue tahu siapa orangnya. Kan kata lu bebel kan? Iya. Saking bebelnya, dia tuh keras bukan sembarang keras. Jadi siap dicikokin miras. Apa coba baru liburan udah siap dicikokin miras? Belum datang lagi orangnya. Itu kan udah senyebelin itu. Iya. Maksudnya itu nyambung sama yang tadi kan, soal nasib diadu kan. Mungkin ya untuk beberapa orang atau mungkin lo semua yang nonton atau mungkin orang lain yang takdirnya tuh berteman sama dia. Bukan kita yang berteman sama dia. Mungkin gak selama ini long lastnya. Belum tentu misalkan dia berteman sama orang lain, pertemanannya, terus kedekatannya, keintimannya, belum tentu kayak gua sama dia dan teman-teman gue sama dia gitu loh. Makanya apa ya, kalau misalkan ada orang yang bilang kok gue gini-gini aja, gue nggak ada progresnya, ini gue udah sabar tapi nggak ada, ya iya bener kata Cory tadi, itu bukan rezeki lu men. Nasibnya bukan tapi ya. Lu paksain terus. Iya, kan lu udah tahu nggak bisa nih. Kalau tahu nggak bisa jangan dipaksain. Makanya kan tadi lu bilang bisa ke objek, bisa ke teman, bisa ke pacar, ya kan, bisa ke rezeki juga gitu loh. Jadi memang agak abu-abu tuh men, antara lo sabar menjalani proses itu sama anjing nih berarti emang bukan buat gue ya gitu loh. Nah disitulah kita dituntut buat analisa. Betul. Ya memang di dunia ini semua bisa terjadi. Tapi misalkan contoh gue pengen cewek A yang udah dari jaraknya jauh, kenal juga nggak mungkin. Iya. Ya kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Itu kan rasional dong. Jadi tetap rasional. Iya. Makanya kenapa gue bilang dari awal nasib ini bisa diadu, karena bisa ditakar sebenarnya. Oh itu relate sama yang analisa tadi ya? Analisa tadi. Kemampuan analisa juga kan? Iya. Jadi itu tuh bisa lu taker gitu loh. Iya, paham. Contoh juga misal, ini misal ngomongin masalah tentang beda agama. Beda agama pasangan nih. Pasangan nih, biar lebih ringan. Biar orang lebih paham lah kurang lebihnya skemanya. Ada salah satu teman gua yang pacaran sama beda agama. Tapi dia konsisten karena mungkin sudah dewasa juga. Karena kadang toleransi itu ketampar sama ego. Itu yang bakal susah mereka itu untuk toleransi. Untuk pikirannya yang masih belum dewasa, bukan umur, ingat. Pertanyaan gue, konsistennya itu gimana maksudnya? Gini, jadi dia tuh bilang, gua setahun pacaran sama lu, Hayu, kalau dalam setahun gak ada yang pindah, mau, ya gak ada yang berkeinginan pindah, kita udahan. Akhirnya dalam 1 tahun gak ada yang pindah, ya udahan. Nah, dari awal udah diomongin, jadi udah tahu sakit hati di depan seperti apa. Tapi gak sedikit, malah banyak yang sudah setahun semakin bonding, semakin sayang dan sulit. Padahal dari awal udah tahu hal ini tuh sudah problem. Iya. Ini kita jangan ngomongin open minded dulu nih. Jangan ngomongin kan sekarang udah bisa nikah beda agama, jangan kejauhan dulu. Ini yang stereotip biasa. Iya. Gitu. Yang ringan-ringan. Yang ringan gitu. Kan pasti udah tahu dari awalnya sudah problem gitu kan. Mungkin outputnya nanti bisa jadi nggak problem. Ya tapi kan
Dari awal udah dikasih tahu worst case-nya Worst nih. case-nya. Iya. Jadi harus terima dan Kemungkinan telan. terburuk, ya. Ya, seperti restu orang tua juga. Iya. Seperti restu orang Kenapa tua senyumnya juga. begitu? Iya, gue cuma senyum doang. Gitu. Maksud gue, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Bener. Nggak ada yang nggak mungkin, tapi toleransi lu dan analisa lu ke depan sekuat apa. Mungkin gue mau nambahin, kan analisa itu kan semua orang bisa menganalisa sesuatu gitu kan. Bebas lah berimajinasi, maksudnya kayak gue ke depannya gue mau gini. Ada yang bilang oke, bermimpilah setinggi mungkin gitu kan. Yes, betul. Ya itu betul, tapi lo harus juga naker nih. Iya. Gak mungkin gue mau sekaya Elon Musk misalkan. Iya, yang gak mungkin. Cuma kayaknya gak usah Elon Musk deh. Misalkan, paham gak sih lo kayak, gue bos gue deh. Bukannya gue membatasi mimpi gue ya, cuma gue bisa dengan kemampuan analisa gue, hitung-hitungan gue, kayaknya gue di sini nih. Iya. Gitu loh. Kalau ada lebih gue jadi Elon Musk ya, it's a bless. Bukan nggak boleh mimpi setinggi langit, tapi itu kan cuma mimpi. Iya. Mimpi setinggi langit itu boleh. Cuman mimpi lu itu bisa dijadikan ambisi nggak? Lu mampu nggak untuk menunggunya lagi, untuk menahan ego lu lagi, untuk mimpi perihnya dulu. Iya, untuk mimpi itu terwujud. Yes. Karena pasti terwujud sebenarnya, tapi sesuai dengan rasional. Itulah orang yang nggak mikir ke situ ketika bermimpi. Betul, rasional ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan mimpi itu hanya ringan, ya bebas. Lu mau jadi apa juga bebas. Iya. Karena memang tetap ada chance-nya even 1%, lu bisa jadi Tetap itu. ada kemungkinan di situ. Iya, Iya kan? gitu. Iya. Benar. Cuman kan kita ngomongin juga progres menujunya kan harus rasional. Iya makanya tadi gue bilang analisa ketaker nih. Gue mau di sana, gue gini, gue di sini. Selama lu bisa toleransi lu segede gaban, lo mimpi jadi kayak Bill Gates juga nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa. Biasanya mimpi ketika mau terwujud, itu kita pasti bener-bener di titik paling bawah. Dicoba ya. Iya. Padahal when we are at the lowest point, we are open the greatest change. Greatest change. Yeah. Nah, the greatest change itu bisa jadi bukan hal yang lu cari, Tapi yang lo butuhkan. tapi yang lu butuhin lebih daripada yang lu cari. Ini kita nyambung ke hal yang negatif yang gue alamin. Yang mana tuh? Selama 1 bulan. Ketika ngelewatin bulan puasa dan Subaton. Iya. Gue ngalamin hal yang kayak kehilangan seseorang. Gitu ya. Bukan pacar, bukan saudara, tapi kehilangan apa ya? Sosok. Iya, bukan pacar, bukan saudara, tapi sosok. Ya kehilangan sosok lah, bukan seseorang. Iya, sosok lah. Yang gak nyangka-nyangka gue. Iya. Yang nggak mungkin gitu. Dia tuh nggak mungkin hilang sosok ini. Tapi ternyata hilang. Begitu aja. Bener-bener das. Galau, ya nggak apa-apa. Galau lah, kesel lah gitu ya. Emosi kecewa kepada dunia gitu. Baret, enggak lah. Lu galau, lu kesel, lu sedih boleh, nangis segala macam boleh. Boleh. Gue sering nangis sama dia. Dia dulu sering banget. Dia sebenarnya paling sering dia. Dia tuh somennya tapi paling sering. Sebenarnya dia tahu gua hari ini harus sedih, besok harus sedih, lusa harus sedih, besoknya lagi ngurangin sedih. Iya. Besoknya lagi ngurangin lagi. Lebih ngurangin lagi. Ngurangin lagi. Ya udah happy. Iya. Gitu. Kalau everlasting sedih, kan sedih itu udah negatif. Yes. Berarti itu kan bodoh. Iya. Lu udah membuka bad vibes buat masuk nih ke diri lu nih. Yes. Maksudnya ini baru loh gitu ya. Pas lagi bulan Ramadan kemarin gitu ya. Anjing gue sekesel itu berhari-hari gitu ya. Tapi gue mending gue keselin, jangan ditahan. Kalau lagi kesel, lagi galau sedih, jangan ditahan. Karena bakal cepet juga dia. Recovery-nya. Iya. Recovery bakal cepet banget itu. Yes. Nah, akhirnya ketika gue hilang tuh kan ini ya yang hal negatif yang gue alamin, gue sosok itu hilang. Akhirnya memang gue mau kayak ya udah deh, gue mengutip kata-kata dari seseorang yang Gen Z. Gen Z. Akhirnya si Gen Z itu dia bisa punya bacotan yang bagus. Yang berisi ya? Berisi. Yeah. Setiap ada badai, pasti ada pelangi. Wah, itu the best. Iya. Gue bengong loh. Iya. Gue bengong. Dia langsung ngomong gitu? Langsung ngomong gitu si anjing itu. Itu ngeliat dari mana quotes-nya? Quotes lihat dari mana? Nah, ada dari sini. Enggak ada lah. Tapi itu bener banget, itu maksud gue. Gue flashback lagi kayak, ya memang pasti ada. Ibarat kita lagi berlayar nih, badai, kita harus lewatin biar kapal ini nyampe ke pelabuhan. Tujuan lu apa? Pelabuhan, ya. Kalau kapal lu nggak ada tapi lu nyampe ke pelabuhan, sama aja nggak? Iya. Jadi greatest change itu bisa apapun. Tapi lu tetap nyampe ke tujuan akhir. Bisa jadi lu pengennya pelabuhan Bakahuni gitu. Bakahuni, tapi malah ke pelabuhan Ancol. Kan sama-sama pelabuhan. Dan bisa jadi lu mungkin harus ngambil rezeki lu lewat Ancol. Lewat Ancol dulu, baru ke Bakahuni nanti. Lu tetap udah di pelabuhan, bro. Lu masih bisa jalan dan lari. Masih ada chance lagi ya. Ada chance lagi untuk ke Bakahuni.
Itu loh Blay. Dan di perjalanan dari Ancol ke Bakahuni, itu kan banyak hal yang lebih baik dan lebih besar. Ya tapi kan di perjalanan pun ada resiko. Ya kalau lu mikir resiko, tapi kalau lu mikir blessing, Iya benar. Banyak orang nih yang salah kaprah men. Maksudnya, oh berarti gue nggak boleh mikir nih, gue YOLO aja. Ya enggak juga gitu loh. Balik lagi ke kemampuan forecasting lo ke depan. Oh ini gini. Gue tuh nggak suka dibilang overthinking. Gue pribadi, gue selalu ngomong sama orang-orang terdekat gue tuh nggak mungkin overthinking lah. Tapi apapun yang mau gue ambil, selalu gue pikirin dalam-dalam. lu tuh bukan overthinking, tapi banyak pertimbangan. Oh banyak pertimbangan. Iya. Dari kata-katanya juga udah overthinking. Oke. Banyak berpikir. Kan banyak berpikir belum tentu mempertimbangkan. Oh cuma mikir-mikir doang ya. Cuma mikir-mikir doang. Iya. Tapi kalau mempertimbangkan, dia udah tahu solusi A dan B-nya. Iya. Kita bahas lagi omongan gue tadi. Abis badai, selalu ada pelangi. Lu mempertimbangkan gimana bisa keluar dari badai untuk mendapatkan Untuk melihat pelangi. yes. Tapi kalau lu berpikir, kalau gue ngebenerin ini dulu, Kalau kayaknya- gue lewat arah sini, Yes. kalau gue ngedayung ke sini, kalau Yes. gue ke sini, oh ya oke. Iya. Padahal sebenarnya kalau lu ngedayung ke sini, apa pertimbangannya? Lu ngedayung ke sini, apa pertimbangannya? Kapal lu lantainya roboh gitu kan? Iya, lantai pecah gitu Lantai kan? pecah, kalau dibenerin, apa pertimbangannya? Iya. Kan itu udah ada sebenarnya output-outputnya. Iya benar. Yang paling penting apa dulu? Berarti apa nih yang harus didahulukan? Yes. Iya, Cuman kadang-kadang diprioritaskan. orang kan nggak mau ngelakuin yang didahuluin dulu. Pengen yang substansinya dulu. Pengen Hal-hal semuanya kecil. gitu, gimana caranya Gitu. semuanya? Contoh lagi yang ringan, misalnya Ya. pacaran. Apa Kan nih simpelnya pacaran? pengen yang cantik dan perhatian. Oke. Tapi kalau cantik dan perhatian nggak bisa diajak ngobrol, kan Pusing kuring juga loh. Pusing juga. Nanti Pusing habis- juga. habis ngius, tidur. Misal, ini ringannya. Ini bercanda doang. Iya, bercanda aja, misalnya gitu loh. Yeah. Kayak gitu. Atau misalkan dia tuh kurang dewasa, tapi dia baik. Nah, logikanya, baik dan dewasa bisa kita anggap gitu ya. Baik ini belum tentu bisa nyelamatin lu. Tapi kalau dewasa ini bisa ngebantu lu ngelangkah. Bisa ngebantu lo berpikir ya. Berpikir Iya, oke. apa yang baik Iya. dan apa yang Dan benar. mempertimbangkan ya tadi kan. Balik lagi ke mempertimbangkan. Misalkan hal Iya. simpelnya seperti itu. Jadi lu pilih yang mana? Ya, nggak salah juga milih yang baik. Nggak salah. Yes, Nggak salah. gitu. Tapi ada plus minusnya nanti nih. Kalau lo milih yang ini, plus minusnya apa? Iya. Kalau milih yang ini, plus minusnya apa? Nah itu plusnya harus plusnya lo suka dong pasti nerimanya. Minusnya juga jangan nggak mau terima Iya, gitu terima. loh. Jadi sebenarnya semuanya ada plus minus. Seperti Subaton. Kenny sama temen yang kerja. Dia udah jelas pasti capek. Oh ya. Udah jelas dia udah pasti capek nih. Udah mah live. Harus ke rumah gua. Dan ngambil waktu tidur dia. Iya. Tapi oke, gue bisa mentoleransi tidur gua. Yes. Jadi gimana caranya gue memanfaatkan stamina gua. Even though gue tidur 3 jam. Betul. Apakah ini wajib Subaton? Enggak juga. Enggak juga. Itu pilihannya. Ini ego dia loh. Bukan Iya. logika loh. Bukan Iya, hal yang iya. rasional. Ini bukan rasional. Ini emang ego gue aja. Yang lu gimana cara ngatur waktu lu bang? Lu pagi kerja, malam Subaton. Itu sebenarnya apa ya yang kita omongin tuh di satu circle yang sama gitu. Yes, sebenarnya. Iya, selama lo mau itu pasti ada jalannya. Yes. Kan? Sumpah. Gua keluar kerja jam segini. Gua Iya. resiko jam segini. Dan pasti ada yang dikorbankan. Gitu loh. Iya. Gak bisa ketemu bitches. Betul. Misal. Betul. Nah, jadi bitches sama duit misal. Yes. Kan ada aja orang yang nggak bitches lah. Maksudnya asmara. Asmara. Iya. Waktu kerja. Asmara nggak bicis. Iya. Bicis nggak asmara. Bitches belum tentu Gini, asmara. sosok. Bitches belum tentu asmara ya. Bicis udah nggak mungkin asmara. Gitu maksud gua. Tapi kan pasti yang dikorbankan. Lo pasti. Lu gampangnya. Kenny lah objeknya Kenny. Iya, gue lah. Dia dapat duit lebih nih. Tapi Yes. waktu sama orang tua buat bukber dan asmara tertinggal. Istirahat juga berkurang. Istirahat juga berkurang. Yes. Udah 3 hal yang negatif. Yang dikalahin. Yang dikalahin. Dikalahin. Memungkinkan nggak kalau lu di posisi Kenny? Itu aja. Kalau nggak mungkin ya berarti lu pilihnya yang jalan lain. Yes. Gak usah ikut Subaton. Iya, Gitu. iya itu. Atau ya banyak lah substansi yang lain gitu. Substansi yang lain yang Iya, lebih banyak. lagi. Contohnya itulah. Contohnya itu. Kayak gitu sebenarnya. Yes, Lu yes, yes, mampunya gimana gitu. Oh gue mampu lah. Gue nggak ketemu sama cewek gue. Gue nggak mampu ngabuk bersama orang tua gue misalnya. Iya. Ya udah. Gue mampu tidur cuma bentar. Yes. Gitu. Istirahat cuma bentar. Iya, kayak gitu sih. Itu sih simpel itu. Makanya Subaton kemarin sebenarnya ya, karena pun kita banyak konten lah di Subaton. Iya, banyak banget. Tahun ini nggak kerasa banget Penuh Subaton. banget, gila padat Nggak banget kerasa jadwal kita. sih, nggak Gila. kerasa sih. Gila pada lihat sendiri lah pasti kan. Gila, Subaton sebulan dan ini kita udah tahun keempat ya Subaton Iya. ya kan. 2022, 23, 24, 25 nih. Dari keempat Subaton ini paling cepet itu Subaton kemarin. Iya, Bener-bener karena gimana ya? Mungkin guanya juga udah yang tadi Kori sampein. Guanya udah, gue udah bisa naker, gue bisa bohong kalau gue nggak kesel kayak anjing gue pengen deh buka puasa di rumah sama keluarga, anjing gue pengen deh sahur di rumah sama keluarga, anjing gue pengen deh jalan-jalan sama
teman-teman gue gitu, bukber atau apa. Bohong itu klise. Kalau misalnya, oh enggak, gue nggak kepikiran sana, itu bohong. Tapi gue udah bisa ngalahin ego gue buat mikir ke arah sana. Bener. Karena ada benefit lain yang oke, ini gue dapat ini nih. Kalau gue mau dapat sesuatu ini harus ada yang gue kalahin. Betul. Bukan dia tidak memperhatikan keluarganya dan pasangannya atau temennya demi duit. Tapi untuk saat ini, ya baterai GoPro-nya habis. Aduh, kacau. Tapi untuk saat ini, asmara dia dan keluarga dia bisa ditoleransikan untuk dikorbankan. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Itu namanya analisa. Yes, kemampuan analisa yang tadi. Kemampuan analisa yang kayak tadi. Kayak gitu. Bukan dia meninggalkan keluarganya dan langsung ngejudge. Gak tanggung jawab. Oh berarti ini memang memilih uang daripada segalanya. Nggak gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Karena apa ya, banyak juga yang gue pikirin untuk mereka. Yes. Dari sini, maksudnya ya udahlah. Misalkan kita bilang, oh gue dapat uang lebih di sini. Oh dengan gue dapat uang lebih di sini, gue bisa ngasih lebih ke mereka. Iya. Gue bisa ngasih ini ke sini. Waduh, itu banyak pertimbangan, men. Bukan cuma ngikutin ego. Gue nggak mikirin keluarga gue nggak mikirin pacar gue nggak mikirin. Enggak. Banyak pertimbangan. Kayak gini, misalkan lu ditinggalkan sama orang tua lu, bokap lah misalnya. Tinggal kamar yang meninggal gitu. Meninggal, kita anggap. Untuk pertama-pertama pasti waktu lu kan banyak untuk nyokap lu. Oh iya. Tapi akhirnya ada titik dimana bisa mengorbankan waktu nyokap lu untuk move on dan melakukan hal lain yang sebenarnya intinya ya buat nyokap-nyokap juga, tapi dengan porsi yang berbeda. Yang awalnya perhatian ya mungkin sekarang uang, atau sekarang anak, sekarang nyari jodoh, banyak gitu kan. Banyak lah kebahagiaan orang tua tuh banyak banget. Itu contohnya, itu contoh halnya gitu, kayak gitu sih. Jadi disitulah analisa tuh penting banget di hari ini. Apa analisa lu? Apa yang harus lu lakuin? Apa yang paling urgent? Bagian kapal mana yang ketika lu harus tenggelam? Apa yang harus dibenerin dulu? Apa yang harus diselamatkan dulu? Yes, itu men. Betul. Gila sih. Jadi kalau misalkan lu mau semuanya yang tadi gue juga udah ngomong ya, lu mau semuanya sekaligus, kayaknya bukan lu orangnya itu. Kayaknya bukan lu orangnya. Jadi yang multitasking aja nggak gitu. Iya makanya kayaknya bukan lu gitu. Jadi itu bukan rezeki lu. Balik lagi gitu. Balik lagi men. Tinggal apa ya? Toleransi. Bukan sabar sih, apa ya? Toleransi sih kalau menurut gue ya. Iya, dan analisa lu sih. Toleransi dan analisa sih, udah nggak ada lagi. Itu aja kuncinya. Itu the best sih. Itu the best. Gini loh. Kita bisa begini. Nah, gitu. Gak usah too much. Pacaran gak usah too much. Gimana mau? Maksud gue, lu lagi saya. Kan gini ya. Ada orang yang mikir. Gara-gara damik anjing. Ada orang yang suka bilang, kenapa sih cowok tuh kalau di awal-awal love bombing? Bukan love bombing. Tapi udah di kapasitas yang ini udah cukup, gue harus ngerjain yang lain. Terus gimana mau makan? Nah, tuh anjing. Gimana mau makan? Kalau pacaran mulu. Gimana mau naik E300? Gimana mau flexing? Nah, gitu. Gimana mau tiba-tiba di Bali? Nah, itu loh maksudnya. Misalkan gitu. Kekasih atau sosok pacar mau apa? Aku mau kesini nih, ya udah ayo. Ini lucu deh, ya udah ayo cobain. Itu kan maksudnya kesenangan buat kalian juga gitu loh. Jadi salah satunya lah. Iya, jadi jangan bilang. Justru gini loh. Gue malah lebih setuju cewek itu seneng ngelihat cowoknya kerja. Wah, itu the best, man. Itu the best. Karena gue juga pernah dapet cerita, gue banyak banget dapet cerita ya. Jadi ada pacaran nih, cewek cowok ya kan. Nah, orang tuanya si cewek ini udah diceritain nih kesibukan cowoknya gimana. Si cowok ini A, B, C, D. Orang tuanya tuh malah bilang, oh itu kayak papa dulu tuh, bagus tuh katanya. Ya maksudnya berarti dia toleransinya bener gitu loh. Diajarin toleransinya bener dan si cewek itu pun menerima gitu. Dan dia bisa, oh berarti si cowok ini bener ya, begini ya gitu loh. Jadi itu lebih keren sih, maksudnya. Aduh, kalau gue jadi cewek sih, gue juga gitu sih. Gue ngeliat cowok yang gigih, kerja keras, itu the best lah, tanggung jawab, men. Lagian juga hal yang berlebihan gak baik ya. Gak baik, janganlah. Berlebihan itu gak baik loh. Kayak udah masuk dikit, ya udah lepas gitu. Kunci kan maksudnya kan, jangan dipaksa kan. Jangan dipaksain gitu. Jebol kan. Rama. Kuy. Kita liatin penonton kali ya sedikit ya. Kita liatin penonton. Nah. Ini sawah bukan sembarang sawah. Lo Gen Z ini nih. Lo Gen Z itu lo. Seksi banget gue. Banyak kali, Bah. Bukan, itu yang welcome drink. Oh, welcome drink. Oke. Geliwat anjing. Hampir jatuh anjing. Enggak. Hampir jatuh tuh harus megang tete. Tete tuh bikin panjang umur. Panjang umur dari mana? Enggak, kemarin contohnya kemarin. Kan gue kemarin ke rumah saudara-saudara gue lah di Bogor ya kan. Saat gue perhitungin, wah kayaknya gue bisa nih motoran dulu sebelum liburan nih kan. Cuaca bagus kayak gini, oke. Semua sesuai rencana tuh. Gue nyampe rumah sesuai rencana, jalanan gak macet. Kan itu nikmat yang harus gue syukurin dong. Kayak, oh gue on time nih.
Oke, dari sini gue jalan motoran, set, muter, tet, tiba-tiba hujan. Nah kalau nggak tahu ya kata-kata yang tepat gimana. Maksud gue gini, lu dikasih kenikmatan gitu ya, dikasih kenikmatan A, B, C, D, E, itu pasti ada maksud di belakangnya. Betul. Lo dikasih kenikmatan 5, once lo dikasih ketidaknikmatan 1, ya lo harus terima. Betul. Itu men. Betul. Gila itu gue goyangnya gila Parah, men. iya. Goyangnya gila gue men. Iya. Goyangnya segoyang itu gue. Ya kan gue tahu lu dong. Iya, wah anjing kayak gue gak pernah nyangka sosok ini tuh hilang. Iya. Wah goyang gila. Cuman gue berpikir ya, kalau gue memang orang baik, ya semesta gak akan ngehianatin gue. Itu sih. Yes. Gitu aja sih. Ya, itu bener banget sih. Iya. Lu itu udah dapat kenikmatan banyak banget. Masa cuma satu kesialan lu gak terima? Iya. Semesta ini udah baik sama lu anjing. Masa cuma satu kesialan lu nyalahin, ini Gila lu ya. Gila. Walaupun itu berat, sumpah sosok itu berat banget. Berat lah. Levelnya hampir ke Kenny. Itu sosok hampir kayak Kenny. Gini men, berat atau enggaknya itu kan setiap orang beda-beda ya. Iya. Misalkan oke, lo bilang itu berat. Mungkin yang di gua berat itu yang lain, tapi seberat-beratnya harus bisa kita terima. Harus bisa kita terima. Karena Gila lo sih. udah dapat kenikmatan yang lain. Yang lain yang banyak banget anjing. Gitu loh. Gila kalau lo nggak bisa terima sih, lo apa ya? Kayak kufur nikmat lah gitu kalau kata orang-orang tuh. Kufur nikmat gitu. Aduh, jangan lah. Itu sih sebenarnya kurang lebihnya obrolan-obrolan yang kita dapetin dari After Subathon Live ya. Iya. After Subathon. Ini cuma sebulan loh. Udah Iya. terlalu banyak kejadian dan mungkin yang stay tune di live Subathon MAB 18 pun ya kita banyak cerita lah yang kita lagi jalanin. Lu juga pas ketemu Iya, gue iya, mau iya. tanda tangan apa, gue ngomong, gue cerita apa segala macem. Ya itu cuma sebulan men. Dan itu cepet banget. Parah. Ini cepet Parah banget progres ini. Parah Lihat, banget. kayaknya aja baru ngomong kita 5 tahun lagi bakal kayak gini. Gak 5 tahun, sebulan. Sebulan. Masih begini. Hidup gue masih begini anjing. Aduh, baru sebulan. Baru sebulan loh. Baru bulan lalu. Iya, baru bulan lalu persis ya. Persis anjing. Hamin berapa puasa kan? Iya. Ini hamin berapa lebaran ya? Iya. Plus berapa lebaran? Jadi kalau menurut gua sih berintinya jangan pernah membandingkan kenikmatan kenikmatan satu dan kenikmatan yang lain. Yes. Karena namanya kenikmatan yaitu nikmat. Itu sama aja. Itu. Jangan pernah ngebandingin kenikmatan. Jadi kalau lu ngebandingin nanti ketika lu mendapatkan kesialan, lu bakalan lupa sama semua kenikmatan itu. Yes. Sama semua kenikmatan yang udah dikasih. Udah dikasih. Yang hal simpelnya, jalanan nggak macet. Iya. Makanya kemarin gue bilang, cuaca bagus, jalanan nggak macet, ini. Di akhir, hujan deras. Yes. Gak usah pulang gue. Terus gue harus kesel. Enggak dong. Kan gue udah dikasih kenikmatan dari tadi tuh. Kalian bangun tidur telat aja marah. Tidur telat marah. Kayak mana? Kalau kayak gitu kurang kali. Bangun tidur telat marah. Pacarnya bangun nih, misalkan pacarnya bangun jam 7, belum ngabarin ceweknya. Jam Ngambek. 9. Jam 9 upload story. Kok kamu nggak ngabarin aku udah bangun? Oh. Yo. Padahal masih bagus kamu bisa bangun. Oh, Kalau kamu nggak bangun, cewek kamu sama saya. Nah. Ya, mungkin segitu saja lah. Cerat ceria kita Oke, di kita mau opening party. ya. Bye-bye. Lihat dulu nih. Lihat dong. Coba loncat, Pak. Kita cuma bertiga kok. Iya nggak? Bertiga aja. Bertiga aja kita. Menikmati kehidupan. Wush. Silahkan subscribe. Peace.